Shalom. Senang sekali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, kekasih Kristus pada kesempatan kali ini. Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta tuntunan Roh Kudus agar melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan hal-hal baru, kita dikuatkan dan bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkannya dan kami siap untuk menikmati kebenaran-kebenaran di dalamnya. Dan kebenaran itu menolong kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikannya dengan kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan diberitakan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari satu judul yang menurut saya cukup menarik ya, untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu dampak dari kebangkitan Kristus. Ya. Lebih lanjut, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, menarik sekali bagi kita untuk membahas apa saja yang terjadi setelah kebangkitan Yesus, atau apa dampaknya bagi orang-orang percaya pada waktu itu, atau secara luas bagi orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nah, pada hari ini kita akan melihat dampak apa saja yang muncul karena kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus, kalau minggu lalu kita memperingatinya, maka sekarang sudah genap 7 hari setelah kebangkitan Yesus. Tentu ini menjadi sebuah perbincangan yang sangat hangat. Artinya kebangkitan Mesias, kebangkitan Yesus dari antara orang mati setelah 3 hari mati, menjadi perbincangan yang sangat hangat. Karena ini masih baru, Bapak Ibu Saudara. Masih 7 hari. Masih sangat baru sekali. Kebenaran berita tentang kebangkitan Yesus sedang berlomba dengan kebohongan yang dibangun oleh para imam. Para imam waktu itu menyuruh penjaga-penjaga kubur menceritakan kebohongan. Nah,
kebenaran dan kebohongan ini Bapak Ibu Saudara sekarang sedang berlomba untuk kan banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Apakah dia akan meyakini kebenaran ini atau mempercayai kebohongan yang dibangun oleh para imam? Tentu di dalam perjalanannya ada orang yang meyakini kebangkitan Yesus, mempercayainya, mengimaninya, dan percaya sungguh-sungguh Kristus bangkit dari antara orang mati. Tetapi ada juga orang yang meyakini bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-murid pada waktu malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang cukup menarik perhatian. Bagaimana masing-masing kubu dari pihak Yesus, dari pihak imam berlomba-lomba untuk memberitakan berita yang mereka miliki. Kebangkitan Yesus membuktikan kemahakuasaannya. Minggu lalu kita sudah membahas kebangkitan Yesus itu membuktikan, menyatakan, atau sebagai proklamasi kemenangan dari Allah. Dan hari ini kita akan melihat dampaknya bagi orang percaya waktu itu, bagi murid-murid, bagi pengikut Yesus, dan bagi orang banyak secara umum. Bapak Ibu yang saya kasihi, seorang sejarawan abad pertama, ya, sangat terkenal sekali, Yosefus, sekitar tahun 60-an, dia membuat sebuah tulisan yang sangat menarik. Tulisan mengenai Yesus Kristus. Dia mengatakan seperti ini. Ia adalah Kristus. Ketika Pilatus atas usul pemimpin Yahudi menghukumnya untuk disalib, mereka yang mencintainya tidak meninggalkannya karena ia menampakkan diri dalam keadaan hidup 3 hari kemudian. Seperti yang dinubuatkan banyak nabi dan 10.000 kejadian ajaib mengenainya. Adapun suku Kristen yang dinamakan dari namanya, suku itu tidak lenyap sampai sekarang. Ya, banyak pihak, banyak orang yang meragukan dan bahkan tidak meyakini serta mempercayai kebangkitan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, kenyataan yang tidak bisa disangkal adalah kebangkitan Yesus telah membawa dampak yang sangat fenomenal, membawa dampak yang sangat besar, ya, membawa sebuah ledakan yang cukup keras, cukup besar di sekitar aktivitas kekristenan dan orang-orang percaya pada abad pertama. Kita melihat yang pertama, dampaknya adalah adanya perubahan hidup yang luar biasa. Sejak Yesus ditangkap, murid-murid ketakutan. Bapak Ibu Saudara, ini jelas. Yesus ditangkap, murid-murid semua ketakutan. Bahkan Petrus ketika ditanyai oleh seorang perempuan, "Bukankah engkau salah satu dari mereka?" Petrus menyangkal, bahkan 3 kali dia ditanya dengan hal yang sama. Petrus menyangkal 3 kali juga. Menunjukkan ketakutan yang sangat besar dialami oleh murid-murid atau pengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi kita melihat setelah kebangkitan Yesus, setelah Yesus membuktikan perkataannya, 3 hari bangkit dari kematian, perubahan yang terjadi pada diri Petrus, para murid-murid yang lain sangat hebat sekali. Yang tadinya ketakutan Bapak Ibu Saudara, yang tadinya menutup diri, ya, menutup diri di dalam rumah, tidak berani berbicara di depan orang banyak. Sekarang ketika Yesus sudah bangkit,
Petrus dan Yohanes menjadi sangat berani. Di dalam pembacaan kita, itu adalah sepenggal kisah dari bagaimana Yohanes, Petrus di hadapan mahkamah agama. Dengan sangat berani membicarakan Yesus yang mereka telah salibkan dan bangkit kembali. Dengan berani menyatakan orang yang mereka sembuhkan, dia sembuh di dalam nama Yesus. Ini perubahan yang luar biasa, sangat-sangat hebat sekali. Kebangkitan Yesus membawa perubahan di dalam hidup, dari ketakutan menjadi pemberani. Yang kedua, terjadinya semangat pekabaran Injil yang luar biasa. Ketika Yesus bangkit dari mati, pekabaran Injil meledak. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, Injil diberitakan kemana-mana sampai keluar dari Yudea. Menunjukkan adanya satu semangat yang sungguh besar untuk membicarakan, memberitakan kebenaran yang hebat ini. Supaya orang lain juga memperoleh keselamatan di dalamnya. Perubahan terhadap penginjilan ini adalah sebuah bukti nyata dari kebangkitan Yesus. Tidak ada kuasa yang sanggup mendorong ledakan seperti ini kalau bukan sesuatu yang sangat kuat. Dan kebangkitan Yesus adalah tenaga yang kuat itu. Sehingga mendorong, membangkitkan semangat, membangkitkan keberanian untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada kisah para rasul dan kitab-kitab sejarah pada abad-abad pertama, Bapak Ibu Saudara, kita banyak jumpai bahwa setelah kebangkitan Yesus, terjadilah ledakan penginjilan yang cukup hebat. Terjadi di Yudea, bahkan meluas kemana-mana. Ketika Yesus disalib, murid-murid ketakutan. Tetap di rumah, menutup diri. Namun ketika Yesus bangkit, mengubah mereka menjadi pemberani. Tampil sebagai saksi atas kebangkitannya di depan orang banyak. Tanpa ragu, tanpa takut. Yang ketiga, dampak dari kebangkitan Yesus adalah para rasul, para murid Yesus rela mati untuk kesaksian akan kebangkitan itu. Ada seorang murid dari Yohanes, namanya Polikarpus. Dia ditangkap karena dia adalah seorang pengikut Kristus. Dia diikat di tiang kayu di atas sebuah pembakaran. Lalu dia diminta untuk menyangkal Yesus. Dan dia diminta supaya dia menyembah kaisar. Polikarpus berkata, selama 86 tahun ia tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin sekarang aku mengecewakan dia? Artinya Bapak Ibu Saudara, selama hidupnya, sepanjang hidupnya, Polikarpus tidak pernah dikecewakan oleh Yesus. Bagaimana dalam sekejap saja dia mengecewakan Yesus? Itu tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus tidak akan menghasilkan para martir. Tetapi kebangkitannya lah yang menghasilkan para martir yang rela berkorban, merelakan nyawa mereka, mempersembahkan kehidupan mereka sepenuhnya untuk memberitakan kebangkitannya. Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, semuanya menjadi sia-sia.
Lalu dampak yang keempat. Saya mengajak kita melihat sedikit kehidupan atau kelanjutan kehidupan dari Simon orang Kirene yang dipaksa oleh tentara Romawi memikul salib Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin ketika Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus, dia mungkin dengan hati yang sangat kacau dan hati yang sangat kesal memikul salib yang berat itu. Tidak mudah bagi kita untuk melupakan apa yang dilakukan oleh Simon orang Kirene. Dan saya pikir tidak akan terlupakan. Jika keturunan Simon orang Kirene itu masih hidup sampai zaman kita sekarang, cerita nenek moyang mereka menjadi kebanggaan yang luar biasa. Bagaimana tidak bangga Bapak Ibu Saudara? Nenek moyang mereka bersama-sama dengan Tuhan, Juru Selamat manusia yang menjadi manusia, memikul salib menuju Bukit Golgota. Dan kisah itu tidak akan pernah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebuah sejarah besar bagi umat manusia. Dan nama Simon orang Kirene abadi di dalam sejarah. Oke, mari kita lebih lanjut. Simon orang Kirene, Bapak Ibu Saudara, dia beragama Yahudi. Memang tidak ada informasi bahwa agamanya agama Yahudi di dalam Alkitab. Tetapi dari nama Simon itu sendiri kita mengetahui bahwa dia seorang penganut agama Yahudi. Karena begini Bapak Ibu Saudara, nama Simon itu hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang beragama Yahudi saja. Sedangkan Kirene adalah daerah asal dari Simon. Nah, daerah ini sendiri Bapak Ibu Saudara terletak di Afrika Utara, ya. Pada saat Perjanjian Baru, daerah Kirene ini menjadi daerah yang sangat penting dan orang-orang Yahudi banyak di sana. Sehingga sinagog banyak di sana. Di dalam kitab Injil Markus, Simon orang Kirene itu diperkenalkan oleh Markus kepada para pembacanya sebagai ayah dari Alexander dan Rufus. Jarang sekali di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ketika menyebut seorang tokoh, dia diperkenalkan dengan anak-anak yang ada. Tetapi yang seringkali terjadi adalah ketika seorang tokoh diperkenalkan, maka ia akan diperkenalkan dengan nama ayahnya dan nama kakeknya, nenek moyangnya. Sehingga silsilahnya jelas dan orang mengetahui itu. Tetapi Markus memperkenalkan Simon orang Kirene sebagai ayah Alexander, ayah Rufus. Terima kitab Markus ini adalah orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa Alexander dan Rufus adalah anggota jemaat di Roma. Karena Paulus juga menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Dia memberi salam kepada Rufus dan ibunya. Dengan melihat tempat yang sama, nama yang sama, maka ini mengindikasikan apa yang disebutkan oleh Markus. Orang yang disebutkan oleh Paulus adalah orang yang sama. Menunjukkan bahwa setelah peristiwa memikul salib Yesus, kemungkinan Simon orang Kirene bertobat. Hal ini diperkuat ketika dia mengetahui bahwa Yesus yang pernah ia tolong itu bangkit dari kematiannya. Jika memang ini benar Bapak Ibu Saudara, bahwa Simon orang Kirene telah bertobat dan percaya kepada Yesus, ya, maka dampak dari kebangkitan Yesus bagi dunia kekristenan menjadi sebuah ledakan sukacita,
ledakan semangat, ledakan keberanian, sehingga orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut Yesus pada masa itu menjadi pengikut-pengikut yang militan, siap mati demi berita itu. Disinilah kita melihat dengan jelas dampak nyata dari kebangkitan Yesus dari kematian. Mengubah banyak orang, memberkati banyak orang, memberi pengharapan kepada jutaan orang, memberi sukacita kepada ribuan orang, dan memberi pengharapan yang besar kepada seluruh umat manusia. Inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, semangat untuk memberitakan tentang kebenaran, berita, fakta tentang kebangkitan Yesus menjadi kuat lagi. Kita semakin berani untuk memberitakan kematian Yesus, semakin berani untuk memberitakan kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dan semakin berani untuk memberitakan Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan. Tidak ada jalan keselamatan di luar Dia. Mari kita mulai memberitakannya dari lingkungan kita, keluarga kita, supaya kehidupan kita memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan semangat mula-mula yang dimiliki oleh orang-orang percaya pada abad pertama ketika melihat Yesus bangkit dari kematian. Biarlah semangat itu tetap ada pada kami sampai saat ini. Kami berani memberitakan firman-Mu, Injil, kabar keselamatan, berita sukacita kepada dunia, kepada segala makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.